Kita sudah sampai di Batik Wiji. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Nurmalasari dan rekan saya Dian Wahyuningsih. dan ibunya Saya Wiji. ya, selaku pemilik Batik Wiji ya Bu. Ya. Nah sebelumnya kita mulai pertanyaannya ya Bu. Ya. Bagaimana awal mula berdirinya Batik Wiji ini Bu? Ya, awal mula itu saya ikut pelatihan itu di tahun 2011 bertepatan tanggal 24 Oktober. Oh iya. Nah dari situ dari PKK Kabupaten Kendal itu mengundang untuk pemerintah desa itu dua orang peserta untuk ikut pelatihan membatik. Nah dari situ awal mula saya ikut pelatihan membatik, jadi tahu proses membatik itu seperti apa, Benar. canting, malam, kain itu seperti apa. Nah dari situ Berarti itu awalnya belajar ya Bu, dari perwakilan gitu kan? Iya. Keren sekali Bu. Bagaimana kendala dalam usaha ini Bu? Awal mulanya bagaimana dari berdirinya batik ini? Kalau untuk kendala itu semua orang karena dalam proses ya Iya, pasti akan mengalami kendala. dalam Pasti iya. Nah di situ awal mula juga dari segi pewarnaan, karena kan kita itu kan masih pemula, jadi pewarnaan seperti apa, terus kita akan membuat prosesnya membuat batiknya itu seperti apa, itu kan harus bertahap. Jadi kita itu dari kesalahan pastinya kita akan tahu, jadi kita akan ngerti ketika kita mewarnai, kita pakai warna yang ini ternyata pengunjungnya pakai yang ini, kok seperti ini ya, kita salah juga kan, seperti itu juga pernah saya alami. Jadi itu merupakan suatu perjalanan untuk menuju kita itu akan tahu seperti apa sih perjalanannya. Tidak semudah yang dibayangkan. Membuat batik itu mudah, cuma hanya dicolet-colet itu kan enggak. Ya, kan harus ada proses. benar. Ya. Berarti ibunya belajar dari kesalahan itu agar bisnisnya lebih berkembang lagi. Betul. Bu, mau tanya, kenapa sih dinamain Batik Wiji? Asal mulanya gimana? Oh iya, karena kalau Batik Wiji sendiri itu kan dari nama saya kan Wiji Astuti. Nah di situ, tapi dari saya ngambil brand Batik Wiji. W-nya itu W wanita, ingin maju. Dia di dalam usaha dia jadi sukses di impiannya. Kan kita lewat mimpi dulu Iya. kan. Nah dari situ, alhamdulillah jadi nama Wiji pun udah diingat oleh masyarakat. Jadi ketika ada orang membeli kain batik, aku udah beli loh kain batik Wiji gitu. Walaupun tidak beli di tempat saya, tapi bilangnya di Batik Wiji. Nah itu merupakan suatu brand keberkahan lah buat saya gitu. Bagaimana Batik Wiji itu wajib berkembang dari waktu ke waktu? Ya alhamdulillah, jadi ketika kita ada pesanan atau apa, kita kan harus berani. Jadi saya mengukur kemampuan saya itu seperti apa sih ketika ada pesanan 10 pieces dalam jangka waktu mungkin 2 hari, itu kita mampu apa enggak, kan seperti itu. Bahkan pernah waktu bulan puasa tahun 2024 itu pernah ada pesanan dari LKPP pusat dari Jakarta itu ada 300 pieces. Nah dari situ tuh cuma hanya 10 hari. Tidak bisa dibayangkan betapa capek
lagi puasa juga. Nah dari situ harus kejar target, kayak badan itu rasanya itu udah menginjak tanah. Jadi saya juga merasa senang sekali bahwa saya itu mampu untuk dalam target 10 hari itu mampu segitu gitu loh. Jadi ketika kita ada pesanan dari manapun, kita itu harus memberanikan diri. Kalau tidak seperti itu pasti kita tidak akan tahu kemampuan saya itu sampai mana seperti itu. Iya. Terkadang orang ketakutannya apa? Karena ketika ada pesanan mereka tidak langsung dikerjakan. Entah mau kemana. Nah dari situ. Jadi alhamdulillah ini pun juga lagi mendapatkan pesanan dari Provinsi Maluku. Bu, apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat memulai bisnis batik ini? Tantangan terbesar itu ya sangat luar biasa sekali. Dari tahun ke tahun gitu ya Bu. Iya, pastinya ada sih bahkan tantangan yang paling ya. terbesar itu ada juga yang tidak perlu saya sampaikan. Ada juga yang sesama juga pembatik. Nah dari situ pun kalau itu kita jalani aja, yang penting kita tidak saling menjatuhkan sama yang lain seperti itu. Jadi walaupun di sisi lain ada tantangan yang sangat luar biasa, tetapi ternyata Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa juga. Jadi ada salah satu juga yang ini memblacklist, itu sempat ada sampai itu pun sampai ke pemerintah kabupaten juga. Karena ini menjatuhkan. Iya. Karena apa? Karena batik Wiji sendiri itu kok sering mendapatkan pesanan itu. Jadi kita itu kalau mendapatkan pesanan itu kita langsung gercep berbola kan. Karena itu pun ilmu yang pernah saya dapatkan ketika saya ikut pelatihan atau apa gitu. Kita kan jemput bola. Kita jangan terus melihat orang lain mendapatkan pesanan, terus yang lainnya kok gimana kurang senang atau gimana seperti itu juga ada. Jadi itu udah pernah saya alami, bahkan saya di blacklist, saya tidak boleh ikut ini, tidak boleh ikut ini, kamu diam aja di rumah, oke bismillah, saya gitu. Tapi juga alhamdulillah itu berkah dari Allah sih. Iya, malah ternyata gitu dari situ. Dan kemarin pun alhamdulillah barusan mendapatkan dari Ibu Bupati piagam penghargaan kemarin pas hari itu. Nah dari situ itu ketika ada orang mendolimi kita udahlah ada Allah yang tahu ya. Nah dari situlah insya Allah akan menggantikan ketika kita yang lebih. Karena dia rezeki yang lebih. Di batik Wiji ini kan pasti kan ada berbagai macam motif kan Bu. Nah, apa motif yang paten di batik Wiji? Motif-motifnya itu ada 14 motif yang sudah saya patenkan. Nah di situ ada juga motif Curug Sewu, Kalenang Rekso, terus ada juga siluet Kendal, terus ada juga motif karena di Kendal itu ada pesisiran, terus ada daratan, ada pegunungan juga. Jadi saya bikinnya itu ada juga yang motif pesisiran, misalkan itu motif ikan laut gitu ya, karena kan di Kendal itu juga terkenal bandengnya ya. Nah dari situ terus ada juga daratan, itu ada juga yang pegunungan itu biasanya yang sudah terkenal itu motif Curug Sewu. Kemarin pun saya barusan membuatkan motif Curug Sewu itu yang versi tulis untuk seragam dinas Disporapar pas waktu acara sinang kemarin itu, ya kan, warna merah itu. Nah itu juga saya desain karena Pak Kadisnya juga minta didesainkan. Ada lautannya juga, ada pantai kan. Nah itu bagus sekali juga. Nah dari situ Curug Sewu itu juga terkenal. Daerah Sukorejo itu satu Korwil,
Curug Sewu merupakan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Bu, apa sih yang membuat produk batik Wiji itu beda dari yang lain? Ya, karena di kami itu selalu saya itu membuat motif yang terbaru, jadi tidak monoton. Misalkan tahun kemarin saya itu bikin batik Umang Teles. Nah, batik Umang Teles itu seperti ini. Nah, ini motifnya kan motif Curug Sewu, motif kereta bau rekso. Ini motif kereta bau rekso ini yang ada di Kabupaten Kendal kan, Iya, Pendopo benar. itu. Terus ini juga ada pohon kelapa itu juga pesisiran daerah Kuningan kan. Nah, ini yang motif lemah telas. Jadi ini dari pembatik-pembatik yang lain ini belum Ada bisa dibuat lah. Oh, Ini khusus pokoknya. hanya ada di batik Wiji. Ada yang di batik Wiji. Ini juga Ciri khasnya ya? banyak sekali pembeli itu yang menanyakan yang Batik ini. Walaupun motifnya yang lain pasti ada tulisan ini sama tulisannya. Gitu. tapi untuk kayak mungkin ini kan apa namanya kuda ya, Kereta kereta bawah bawah reksa tuh dicetak apa buat itu cetak apa manual tangan berarti? Kalau ini ada capnya juga, nanti bisa melihat cap-capnya juga gitu. Keren banget ya Bu. Ya, jadi kan tidak monoton. Iya, Jadi di Gria betul. Batik Wiji sendiri itu motifnya itu ada beberapa macam motif lah, motif cembur angin itu juga ada. Jadi saya tuh selalu membuat motif, apa ya? Ini motif apa? Batik Rumah Teles, ini motif apa? Batik Sembur Angin, kok bisa dinamakan batik Sembur Angin? Pas waktu itu, pas lagi mau mewarnai, belalah itu warnanya tuh tumpah kena angin, pas anginnya itu kencang lah, malah gebyur. Itu ternyata membuat apa ya, keren, malah jadi motif gitu. Terus saya bikin, saya pasarkan, malah alhamdulillah pada pesen. Laku Itu banyak dari lah puskesmas, puskesmas itu juga pada pesen sih, banyak itu. Yang ini di tahun 2026, ini saya belum menemukan, insya Allah pasti nyari. apa ya tadinya mungkin kayak apes tuh ya kok tumpah, ternyata Iya, dalam rezeki. nah, itulah. Jadi ya Jadi yang nggak penting sengaja kita ya Bu ya. doa kita yang terbaik aja lah. Kalau boleh tahu apa sih Bu strategi dalam pemasaran atau mempromosikan batik Wiji ini? Nah ya, kalau strategi saya itu selain dari offline dan online ya, itu kan saya juga ada IG, Oh, iya. Di sosmed-sosmed gitu kan. di sosmed. Selain daripada itu, kalau yang offline biasanya itu ya kita ya dari apa ya, dari ibu si A beli di sini, Oh, bener. gitu Dari ya, mulut ke dari mulut mulut ke ya. mulut ya. Iya. Oh ini di sini tidak luntur, oh di sini bisa diskon kalau seandainya pesan berapa, kan seperti itu. Bagaimana sih proses produksi produk batik Anda, boleh dijelasin? Oh iya, kalau proses itu ketika kita mau bikin batik cap atau batik tulis ya, itu kan awal mula pakai kain putih. Kain putih itu tidak sembarangan putih kan, itu yang cotton yang 100% ya. Jadi kain putih pun yang seperti itu pun nggak bisa diwarnai karena itu banyak bahan sintetisnya. Jadi yang harus cotton yang 100% ya. Nggak sembarang kain putih Nah, dari situ kita desain dulu ketika kita mau dicap atau mau dicanting. Itu kan harus ada desain ketika kita mau dicap. Oh, yang sini mau dicap kereta, yang bawah mau dicap apa, itu juga bisa. Kalau mau dicanting kita harus desain dulu. Kita gambar. Makanya kalau batik tulis itu harganya lebih mahal karena prosesnya itu lebih rumit. Nyalingnya belum tentu 1 bulan selesai kan, Tenaganya juga ya. ide juga. beda dengan batik cap. Kalau batik cap dia juga sama, untuk menyiapkan kain putih dulu, tapi kan sudah dicap, jadi lebih cepat. 1 hari pun bisa sampai 25 potong gitu. Beda dengan yang tulis gitu. Sehari aja belum tentu selesai ya Bu ya. Iya.
Kalau boleh tahu apa saja sih Bu bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik itu? Oh iya, bahannya itu kita siapkan kayak kain dulu ya, kayak kapur, terus malam, lilin itu. Oh iya. Iya. Kalau batik tulis pakai canting, kalau batik cap ya pakai cap. Terus kita siapkan ember, kita siapkan meja yang untuk ngecat juga, kan seperti itu. Mau tanya lagi ya. Kan sekarang kan kayak mungkin kan yang punya apa sih ya? Produksi usaha batik kan banyak ya Bu ya. Terus gimana sih Ibu maksudnya cara ngadepin keadaan gitu ya? Oh gitu. Ngadepin persaingannya tuh dengan cara gimana sih? Apalagi sekarang itu banyak sekali 100.000 dapat 3. Iya benar. Iya kan, batik 100.000 dapat 3, bisa dibayangkan kayaknya seperti apa sih kan gitu. Iya. Jadi kalau kita tahu pastinya pembeli itu akan lebih jeli ya, akan lebih tahu. Jadi ketika kita kok membeli dengan harga 100.000 3, itu prosesnya seperti apa, terus batiknya, kualitasnya itu luntur apa tidak, kan seperti itu. Nah dari situ kalau di Gria Batik Wiji sendiri tetap dia konsisten lah. Kualitas Kita harus nomor 1 menjaga kualitas. Nah dari situ. ini kayak ada harga daripada ya. Betul. Terus gimana Bu kalau rencana UMKM produksi ini ke depannya tuh gimana? Kalau kedepannya sih saya pinginnya itu membuka lapangan pekerjaan. Karena sekarang juga itu banyak sekali masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Jadi selama ini yang mengerjakan itu juga masyarakat sekitar. Jadi bukan saya. Makanya di sini kok kosong, kok tidak ada yang gitu. Itu sering dibawa ke rumah-rumah. Jadi bisa diselesaikan di rumah sambil ngomong, sambil mengerjakan apa gitu. Jadi yang ngecap pun ada sendiri. Jadi kenapa kok di Gria Batik Wiji kok bisa seandainya ada pesanan, kemarin juga ada pesanan dari KIK, itu pesanan shawl itu awalnya 40, nambah lagi 30. Setelah udah dikemas besok harus sudah kirim itu nambah lagi 20. Coba bayangkan kalau kita tidak bikin sendiri pastinya kita akan kewer lah. Iya kan, jadi dari situ terkadang pembatik itu kalau mau minta memang benar-benar ada pekerjaan lah, pastinya harus konsisten, tidak terus aku minta gawean tapi setelah itu dikasih wes glenake sesuk ah. Nah dari situ ketika ditelepon, maaf ya aku lagi nyumbang, maaf ya aku lagi ke pasar, ini maaf belum jadi, dan maaf tersebut itu kalau yang pesan di tempat kami tidak mau minta ampun, pokoknya harus jadi itu. Kalau pembeli nggak nggak mau tahu ya, pembeli adalah raja. Benar. Harus tahu udah jadi Iya, gitu kan Bu. pokoknya udah mau tahu gua alasan apapun Tidak akan diputuskan. iya, pokoknya harus sesuai dengan janji yang kemarin sampaikan. Jadi di Gria Batik Wiji itu selalu membuat desain tuh. Nah ini kan kalau di Kendal itu memang ada lautan, terus ini pendopo Kabupaten Kendal kan. Nah ini kan pesisiran biasalah. Terus kita mau naik ke Curug Sewu itu lewatnya Boja. Boja biasanya terkenal dengan durian, iya kan? Nah, Ada ini ke Curug artinya, Sewu, Bu, ya. iya. Filosofinya Jadi ada masing-masing. filosofinya. Terus kita kalau mau pulang lewatnya Pagerbyong biasanya ada pohon cengkeh-cengkeh kan. Nah, terus ini lewat Pantura, ini banyak padi-padi. Tuh, terus kita kesini lagi ke Pendopo, iya kan? Gitu. Keren banget sih, Bu. Namanya kalau di sini motif apa ini Bu? Kalau ini motif bunga. Iya. Terus kemarin juga ada yang dari Perpusda. Perpusda itu juga gitu, minta didesainkan. Nah, ini juga ada Namanya Perpusda. Perpusda ya? Iya, Perpusda Kabupaten Kendal, ada kendilnya juga, ada perahu, terus ada ikan, banyak sekali juga. Sara Jawa juga. Iya, terus ada padi, karena juga ada jagung juga. Kalau di Kendal itu kan juga memang sangat kaya sekali lah. Terus naik ke atas, ini ada Curug Sewu, ada daun kendal juga. Jadi kalau mau pesen
pesen saja di Gria Batik Winci. Kata-kata hari ini, Bu. Melaku-melaku nih Desa Lanji. Cakep. Ojo lali tuku sandal. Ojo lali mampir nang Batik Wiji. Batik Wiji, batik emang kendal. And with that, the 2025 season comes to an end. Good night. Teknik industri luar biasa.